Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan daripada pengertian atau pembagian bab kalam di sini. Pembahasan sebelumnya sudah sampai pada lafal salah satu, di mana memang mengurainya diusahakan per lafal yang kemudian tentunya akan menambah pemahaman. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui lafal salah satu tadi, kedudukannya di sini menjadi khobar. Dan khobar ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Khobar mufrad juga ada dua macam. Ada yang mustaq dan ada pula yang jamid, di mana masing-masing ada dua juga. Ada yang mustaq bentuknya mudhaf dan ghairu mudhaf. Begitu pula yang jamid ada yang mudhaf dan bentuknya bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Adapun khobar yang ghairu mufrad adalah khobar yang bentuknya jumlah. Ada dua macam juga, ada yang jumlah ismiyah, yaitu berupa khobarnya masih mengandung mubtada dan khobar lagi. Ada yang khobar jumlah berupa fi'liyah, di mana khobarnya mengandung fi'il dan fa'il. Itu disebut dengan khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad berikutnya yaitu khobar yang berupa syibih jumlah, di mana khobarnya berbentuk dzaraf, madrub, atau berupa jar majrur. Seperti contoh, alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi itu tetap bagi Allah. Di sini lafal lillahi adalah jar majrur, maka menjadi termasuk khobar ghairu mufrad yang syibih jumlah yang berupa jar majrur. Nah, di sini lafal salah satu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu adalah termasuk khobar yang mufrad, jamid, dan ghairu mudhaf. Berikutnya kita akan membahas lafal ismun di sini. Lafal ismun posisinya dalam susunan ini menjadi badal. Wa aqsamuhu, dan adapun pembagiannya kalam. Jadi hunya sebagaimana keterangan sebelumnya, yaitu kembalinya pada lafal al-kalam. Salah satu itu ada tiga. Rupanya yang pertama ismun berupa isim. Nah, mari kita ikuti di sini penjabaran daripada lafal ismun. Tentunya kita akan membedakan dulu lafal ismun ini apakah termasuk kalimat isim, fi'il, atau huruf. Tanda-tanda isim ada 5. 1 beri'rab jar, 2 bertanwin, 3 adanya al, 4 setelah huruf nida, ya ayyuha ya ayatuha atau ayyuha ayatuha, 5 musnad ilaih, yaitu fa'il dan mubtada. Bari'rab jar ada 3, sebab ada kalanya karena berada setelah huruf jar, ada kalanya karena menjadi mudhaf ilaih, dan ada kalanya sebab mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jar. Nah, tanda isim yang berada dalam lafal ismun di sini tentunya huruf jar sebelumnya tidak ada, menjadi mudhaf ilaih bukan, mengikuti sebelumnya yang dibaca jar tidak, huruf nida sebelumnya tidak ada, al juga tidak ada, menjadi fa'il atau menjadi mubtada juga tidak. Nah,
kira-kira di sini ismun di sini masuk pada isim, fiil atau huruf. Baik, tandanya tadi sudah kita ketahui. Nah, lafal ismun di sini adalah kalimat isim. Tandanya adalah tanwin. Jadi bukan karena setelah huruf jar, bukan karena al, bukan karena setelah huruf nida, dan bukan pula karena menjadi mustaq ilaih. Akan tetapi tanda isimnya adalah tanwin, ismun. Setelah kita ketahui bahwa ismun ini adalah isim, maka tentunya kita jabarkan kembali semua jenis-jenis isim. Ismun termasuk ma'rifat atau nakirah, mabni atau mu'rab, mudzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jamak. Baik, kita tentukan pertama yaitu membedakan lafal ismun ini ma'rifat atau nakirah. Ma'rifat adalah menunjukkan makna khusus, sedangkan nakirah menunjukkan makna umum. Cirinya nakirah yang paling mudah adalah tanwin, dan isim-isim ma'rifat itu ada 6, dhamir, nama, al, mausul, mudhaf, isyarah. Semua dhamir ma'rifat, isyarah ma'rifat, mausul ma'rifat, kemudian nama ma'rifat, dan mudhaf juga ma'rifat. Mudhaf yang mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat. Nah, di sini tadi sudah diketahui bahwa ma'rifat ismun bukan dhamir, bukan pula masuk pada isim isyarah, bukan termasuk isim mausul, bukan pula nama, tidak termasuk juga mudhaf. Nah, kira-kira ismun ini dengan demikian ma'rifat apa nakirah? Maka di sini ismun adalah termasuk nakirah. Apa ciri nakirahnya? Adalah tandanya yaitu tanwin yang terdapat pada lafal ismun. Jadi di samping tadi ismun ciri yang pertama tanwin sebagai ciri juga tanda isim, berikutnya tanwin yang terdapat pada lafal ismun ini adalah nakirah. Nah, kalau mau dima'rifatkan maka diberi al. Nakirah jika mau dikhususkan maka diberi al menjadi al ismu. Tentunya tanwin dibuang di saat sudah ada al. Berikutnya jenis isim berikutnya, apakah ismun ini termasuk mu'rab atau isim yang mabni? Mu'rab adalah bisa berubah-ubah, seperti bisa ismin, bisa isman. Begitu juga pula ismun. Jadi bisa mamimu, huruf terakhir. Adapun isim mabni adalah isim yang tetap, yaitu tidak berubah-ubah. Seperti isim dhamir, huwa, begitu juga isim isyarah, hadza, hadhihi, dan isim mausul seperti alladzi, allati. Nah, di sini ismun adalah bukan isim isyarah, bukan pula isim mausul, dan bukan isim dhamir. Nah, karena lafal ismun di sini adalah termasuk isim mu'rab. Kenapa? Karena tidak serupa dengan huruf. Wa mu'rabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Jenis isim berikutnya adalah kita menentukan lafal ismun di sini adalah termasuk mudzakkarkah atau muannaskah. Mari kita ingat kembali, muannas itu cirinya huruf terakhir ada taknya. Seperti cirinya muannas katibatun. Lafal katibun diakhiri tak. Katibatun. Katibun orang laki-laki yang menulis. Katibatun orang perempuan yang menulis.
Jadi ciri muannas diakhiri ta dan atau diakhiri alif. Ismun tidak ada taknya, tidak pula diakhiri alif. Ada muannas yang menyimpan ta sebagaimana anggota badan yang sepasang. Jadi lafal-lafal yang menunjukkan anggota badan yang sepasang sebagaimana yadun ada dua tangan, sepasang tangan, tidak yadatun. Jadi muannasnya menyimpan ta ada tiga, satu anggota badan yang sepasang, ainun dua mata sepasang. Lafal ainun itu muannas, muannasnya menyimpan ta, tidak usah diberi ainatun karena muannasnya menyimpan ta termasuk anggota badan yang sepasang. Muannas yang juga menyimpan ta yang kedua adalah nama yang khusus perempuan. Lafal-lafal yang khusus perempuan. Zainabuh tidak Zainabatun, Maryamuh tidak Maryamatun, sudah Maryam, Maryam itu perempuan. Dan haidun orang yang haid, hamilun orang yang hamil, karena itu sudah khusus perempuan. Jadi muannasnya menyimpan ta. Muannas yang menyimpan ta yang ketiga yaitu muannas yang memang dinas muannas di dalam Al-Quran. Sebagaimana saya ulang-ulangi, contohnya sebagaimana lafal ardun, narun, samaun, nafsun, semuanya itu tanpa diakhiri ta. Kenapa? Karena sudah dinas muannas di dalam Al-Quran. Tidak usah. Tidak narotun, bukan ardotun, atau juga tidak ditulis nafsatun. Karena nafsun sendiri adalah sudah dinas muannas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nah di sini lafal ismun tidak diakhiri ta, tidak diakhiri alif, bukan termasuk anggota badan yang sepasang, juga bukan lafal yang khusus perempuan, dan bukan pula termasuk lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Dengan demikian, maka dalam lafal ismun tidak ada tanda-tanda muannas, maka berarti lafal ismun ini adalah mudzakkar, sebab tidak ada tanda-tanda muannas. Kalau dasarnya muannas atau cirinya muannas, alamatut ta'nisi ta'un au alif wa fi asamin qaddarut ta kal katif. Berikutnya adalah menentukan lafal ismun ini termasuk lafal mufrad, musanna atau jamak. Mufrad menunjukkan arti satu, musanna menunjukkan arti dua, dan jamak menunjukkan beberapa atau banyak yang terhitung mulai dari jumlah 3 atau angka 3 ke atas. Ismun wa aksamuhu, dan adapun pembagiannya kalam salah satu itu ada 3. Ismun rupanya yang pertama yaitu isim. Tidak menunjukkan bermakna beberapa isim. Ada jamak yang tidak menggunakan waw nun, tidak diakhiri ya nun dan tidak diakhiri waw nun, muslimuna muslimina, yaitu jamak maksud kami, saya ulangi lagi, ada jamak yang tidak diakhiri alif waw nun, muslimuna, tidak diakhiri ya nun seperti muslimina, tidak ada alif tak seperti muslimatun, yaitu disebut dengan jamak taksir. Nah di sini lafal ismun tidak ada tanda-tanda jamak, waw nun, ya nun, tidak diakhiri alif tak juga, dan tidak menunjukkan makna banyak. Berarti lafal ismun di sini adalah lafalnya adalah lafal yang mufrad. Jadi kesimpulannya adalah ismun adalah isim, nakirah, mu'rab, mudzakkar, mufrad. Mufrad karena menunjukkan makna satu dan tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atau atin. Di mana lafal yang diakhiri alif nun, ani berarti musanna dalam bentuk rafa, tanda rafanya alif. Sedangkan bila diakhiri aini berarti ya, di mana sebelumnya ya dibaca fathah,
berarti musanna dalam atau tasnya dalam bentuk nasab atau jer. Dan apabila lafal diakhiri wawu nun, sebelumnya berangkat dhammah, sebelumnya wawu, seperti contoh tadi muslimuna, atau diakhiri ya nun dan sebelumnya ya berangkat kasrah, muslimina, maka ini berarti jamak mudzakkar salim yang wawu nun tanda rafa'nya dengan wawu, yang ya nun tanda nasab atau jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab atau jer dengan ya. Sedangkan lafal yang dari alif ta itu adalah berarti jamak muannas salim yang menunjukkan beberapa perempuan, rafa dengan dhammah, nasab atau jernya dengan kasrah. Nah, inilah menunjukkan tadi bahwa ismun sendiri adalah mufrad karena tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Berikutnya adalah kita tentukan ismun ini termasuk mustaq atau jamid. Mustaq itu yang termasuk mustaq adalah isim fa'il, isim maf'ul, ada mubalaghah, ada tafdil, kemudian ada isim alat, isim zaman, dan lain sebagainya. Nah, di sini lafal ismun adalah jamid. Lafal ismun jadi bukan mustaq tapi termasuk isim jamid. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Dilanjutkan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kesalahan dan kekurangan mohon kritik dan saran Anda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.